Dewi di Gamer Media Channel. Seperti biasa kali ini kita bakal bahas lagi nih ya untuk soal bahasa Inggris di UTBK 2022 nanti. Nah, kali ini aku mau bagiin juga cara-cara curangnya untuk ngerjain soal bahasa Inggris ya. Jadi langsung aja kita lihat di soal yang pertama. Sebelum aku kasih tahu informasinya, aku mau ngingetin lagi nih kalau GP Media lagi buka tryout. Nah, dari 15.000 aja kalian udah bisa dapetin fasilitas 3 kali tryout, dapat ebook, video pembahasan, prediksi kelolosan PTN, dan juga ada kelas online-nya loh. Jadi buruan, tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Oke. Nah, di sini udah ada conversation antara Dewi sama Sri nih ya. So you have finished washing the dishes. When did you do it? Terus kata Sri, I did while you bla 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 the yard. Oke. Ini berarti ada hubungannya sama struktur nih teman-teman ya. Biasanya kalau kita lihat nih ABC-nya yang bentuknya begini, ini pasti berhubungan sama tenses. Ya, betul. Nah, berarti untuk menjawab ini kita harus tahu dulu kan dia pakai tensesnya nih jenis apa. Untuk mencari tahu tenses, biasanya kita fokusnya ke kata bantu waktu, keterangan waktunya kapan sih, apakah dia udah lampau atau dia sedang dikerjakan atau dia future gitu ya, belum dilaksanakan gitu. Nah, kita lihat di sini ada verbnya. Verbnya apa nih? Ini ada kata-kata ini, have finished. Berarti kalau have finished itu sudah menyelesaikan ya, berarti sudah dilakukan gitu kan. Terus di sini ada kata-kata I did while. While itu ketika gitu ya. Jadi kemungkinan ini ngomongin tentang sesuatu yang lagi dilaksanakan ya. Kita jelasin di sini ya. Kayak kita tulis di sini, ini sesuatu yang dikerjakan setelah sesuatu yang lain selesai di masa lampau. Bingung kan kalau misalkan kalian baca kalimatnya di sini ya? Sebenarnya kita langsung coba translate aja dulu ke bahasa Indonesia ya. Di sini kan Dewi nanya nih, so you have finished washing the dishes. When did you do it? Jadi kata Dewi, jadi kamu udah selesai nih nyuci piring gitu kan? Kapan kamu melakukan itu, kapan kamu nyuci piringnya gitu. Terus kata Sri, dia bilang gini, aku udah nyuci piring ketika kamu lagi. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada kata-katanya clean ya. Clean itu berarti kan membersihkan. Berarti aku udah nyuci piring ketika kamu lagi membersihkan kebun belakang gitu misalkan ya, atau ya tamannya dia gitu kan. Jadi si Sri ini nyuci piring udah selesai di saat si Dewi melakukan hal yang lain gitu ya. Jadi ada dua kegiatan yang berlangsung bersamaan di masa lampau. Udah lewat dua-duanya ya. Srinya udah nyuci piring selesai, Dewinya juga udah membersihkan si kebunnya gitu. Jadi ini namanya adalah, past continuous tenses. Kalau kita lihat rumusnya di sini. S itu subjek ya, plus verb 2 plus titik-titik, ini biasanya kalimat tambahan lah ya. Pakai kata while, terus ada subjek lagi, ditambahin was atau were, tergantung subjeknya, dan ditambahin verb ing, ditambahin komplement. Oke, berarti ini tuh buat si kata-kata Sri nih. Gampang aja, subjeknya siapa? Subjeknya I, ya kan? Verb 2-nya apa? Verb 2-nya di sini did. Oke? Terus di sini ada tambahan kalimatnya, biasanya ditambah while. Ini ada while, ya kan? Ada subjek lagi, subjeknya you. Ya, you itu si Dewi, ya kan? Oke, berarti titik-titik di sini apa nih? Ya udah, berarti ini kan was atau were ditambahin verb ing, ditambahin komplement itu kayak keterangan gitu lah ya kalau bahasa Indonesianya. Ya udah, berarti kita tinggal cari aja yang ada was, were ditambah verb ing. Berarti jawabannya yang D. Kenapakah ini were? Karena subjeknya adalah you. Ingat-ingat ya, kalau subjeknya I, she, he ya sama it, itu ditambahnya was. Oke, tapi kalau you, they, we ya ini biasanya ditambahnya were gitu. You were, they were, we were gitu. Oke, dah, jadi jawabannya yang D. Sip. Oke, next ya, kita ke soal berikutnya. Ini kita lihat kata-katanya berhubungan sama passive voice biasanya kalau ini ya. Coba kita lihat di sini ya. Due to the current financial condition, our budget plan for 1998 or 1999 bla 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 katanya. Oke.
Ini kemungkinan besar ngomongin tentang passive voice. Apa itu passive voice? Passive voice itu kalau di bahasa Indonesia tuh kalimat pasif. Kayak misalnya nih, aku memasak kue. Nah, kita balik jadi kue dimasak aku gitu. Itu adalah pasif. Ya, gampangnya kayak gitu ya. Nah, berarti di sini gimana caranya cari yang jawabannya itu termasuk kalimat pasif gitu. Kalau kalimat pasif langsung aja rumusnya begini. Nah, ya, di sini di ABCDE-nya ada kata yang diulang yaitu needs. Ini lebih gampang lagi. Kalau misalkan ada kata need, kalian lihat nih di sini ya. Ini contohnya ya, needs. Oke. Dari aktif, kalau aktif itu need ditambahin to verb 1. Misalnya I need to take a bath gitu. Aku butuh mandi gitu ya. Kalau misalkan jadi pasif, ya berarti dibalik. I need to be verb 3. Verb 3-nya berarti dimandikan gitu ya, atau dibersihkan kayak gitu. Jadi diganti verb 1-nya jadi verb 3 dan ditambahin be. Nah, ya udah, sebenarnya kan kalau ditambahin be kita tinggal lihat aja yang ada to be-nya nih. Ini kan nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada kan. Ini ada to be, ada to be. Bedanya apa? Bedanya nih ada needs, ada needed. Nah, untuk need-nya di sini nggak usah jadi needed ya, nggak perlu. Dia tetap needs aja gitu ya. Jadi jawabannya ya yang B gitu. Nggak usah pakai is needed karena di sininya udah ada to be reviewed. Ya, jadi verbnya nggak usah diganti. Dia tetap needs to be reviewed, artinya perlu untuk di-review lagi, perlu untuk dikaji lagi gitu maksudnya ya. Jadi jawabannya yang B. Ini berlaku untuk semua verb ya, sama aja. Oke, itu dia untuk number yang ini. Next kita lanjut lagi. Oke, ini ada conversation lagi antara Jaya sama Setiadi ya. Ini masuk ke conditional sentence teman-teman ya, karena di sini ada kata-kata would have gitu, terus ada kata-kata if ya. Berarti ini kayak if conditional sentence gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Why are you still here? Didn't you tell me that you would go to Jakarta today? I would have been in Jakarta if the bus had not got an accident. It means that, apa nih maksudnya ya kan? Gampangnya nih teman-teman ya, gampangnya kalau kita artiin kata Jaya tuh begini. Kenapa kamu masih ada di sini? Bukannya kamu ngasih tahu aku kalau kamu bakal pergi ke Jakarta hari ini gitu, kata Jaya ya. Terus kata Setiadi, aku bakal pergi ke Jakarta tadinya kalau bis dia tidak kecelakaan. Berarti bisnya itu mengalami kecelakaan gitu. Jadi it means that jawabannya itu yang E. Rumusnya apa rumusnya? Untuk kondisional kita fokus ke if-nya ya. If, ini ada kan if ya. If subjeknya siapa? Subjeknya busnya kan, bisnya kan nih. The bus, oke. Terus apa? Had not. Ini ada had not, oke. Terus ada verb 3. Verb 3-nya itu adalah got an accident. Nah, kalau kondisionalnya seperti ini, faktanya itu yang ini. Faktanya adalah subjek ditambahin verb 2. Subjeknya apa? Subjeknya bus kan, bukan Setiadi kan. Jadi kalau yang Setiadi ini udah pasti salah nih. Jaya juga udah pasti salah. The bus langsung pakai verb 2. Verb 2-nya apa? Got. Jadi nggak ada was atau were atau lain sebagainya ya. Jadi yang C udah salah gitu. Makanya jawabannya yang E gitu. Tadi kalau misalnya kita artiin ke bahasa Indonesia tuh ya kayak gitu. Kenapa kamu nggak pergi? Aku bakal pergi tadinya kalau bisnya itu nggak kecelakaan. Berarti faktanya bisnya itu mengalami kecelakaan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, gampang kan ya? Ini untuk if conditional sentence. Oke, yang terakhir nih teman-teman ya. Ini tentang concord. Biasanya ini ngomongin tentang struktur. Kalau di bahasa Indonesia tuh kayak SPOK gitu ya. Ada kata kerja, kata benda, kata sifat dan lain-lain. Nah, di sini contoh soalnya kayak gini. The name of a river passing through some big towns, bla bla bla, the title of a very popular Indonesian song. Nah, di sini ada nih titik-titiknya sebelah sini kan, ya kan? Kalau teman-teman lihat di sini ada become semua, cuman beda di depannya doang, ya. Nah, untuk mengisi soal kayak gini kita harus cari tahu dulu dia nih membutuhkan kata seperti apa di struktur kalimatnya ya. Biar tahu kita boleh nih. Biasanya ada beberapa ciri khas ya untuk struktur kalimat yang kayak gini. Pertama nih ya. Di sini ada the. Di sini juga ada the. Oke? Kalau ada the belakangnya itu pasti noun. Apa itu noun? Noun itu kata benda ya. Oke, atau bisa dibilang
Kalau di bahasa Indonesia tuh dia bisa jadi subjek atau objek gitu ya. Kalau yang di depan ini berarti subjek, kalau yang di belakang ini berarti objek gitu. Oke. Terus ini ada of juga nih. Of. Nah, kalau of belakangnya bisa juga kata benda juga. Noun, masih kata benda ya. Dan kalau teman-teman lihat di sini ada kalau ada an gitu ya, itu pasti benda kan. Ya, a river berarti kan sebuah sungai gitu kan. Jadi itu benda. Oke, jadi ini dia lagi ngomongin struktur kata benda ya. The name of a river passing through some big towns. Nama sungai yang melewati beberapa kota besar gitu kan. Titik, the title of a very popular Indonesian song. Itu judul dari lagu Indonesia yang sangat populer, sangat terkenal gitu ya. Ini udah kita tahu kan, ini tuh kebanyakan tuh masih kata benda, ya enggak? Kalau di bahasa Indonesia kan kita kenal ada SPOK ya. Nah, kalau kata benda itu dia ada di subjek sama ada di objek ya kan. Teman-teman harus ingat nih, ini masih sama ya kayak bahasa Indonesia. Kalimat yang efektif dari satu paragraf atau dari kalimat yang lengkap itu minimal punya subjek dan predikat. Kalau kita di sini cuma punya noun, berarti kita kurang predikat. Nah, kalau predikat di bahasa Inggris itu sama kayak verb. Jadi kita butuh verb. Oke, cari aja di sini yang ada verbnya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya verbnya verb apa nih yang dipakai di sini ya kan? Kalau verb kita lihat dulu konteksnya di sini. Ini kan kayak ngasih tahu informasi gitu ya. Berarti kalau ngasih tahu informasi, ini kan mau ngasih tahu nih kalau nama dari si sungai itu tuh menjadi judul dari lagu Indonesia yang populer ya kan. Menjadi kan, berarti udah kejadian dong ya. Kalau udah kejadian kita pakainya biasanya yang mengandung have atau has gitu. Nah di sini nggak usah pakai it lagi ya, kan kita nggak butuh lagi subjek ya. Ini nggak usah pakai it, terus nggak usah pakai to ya, dan bukan having, nggak pakai ing. Nah sekarang antara has sama have kita pakainya yang mana? Teman-teman lihat di sini the name of a river, berarti ini tuh berapa rivernya? Satu kan? Ya, dan ini bukan orang. Jadi kalau kita ganti river, si sungainya itu menjadi it. Nah, kalau it dia pasti ditambahin sama has, bukan have. Jadi jawabannya itu B. Gitu ya. Oke. Nah, kalau teman-teman mau lebih lengkap lagi nih, aku kasih lihat cara cepetnya di sini. Nah, ini yang tadi aku bilang ya, ada noun satu, ada preposition of-nya, ada noun lagi. Nah, kita butuh verb. Itu sih teman-teman ya sebenarnya ya. Jadi dihafalin aja untuk si rumusnya ini biar teman-teman bisa lebih cepat juga untuk kerjainnya. Oke? Nah, itu dia teman-teman cara curang untuk soal bahasa Inggris di UTBK nanti. Semoga membantu and see you on the next video.